pemirsa, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam Berita Sepekan Ketapang TV Jurnal. Berbagai informasi menarik dan terhangat akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Berita Sepekan Ketapang TV Jurnal. Jika berbicara tentang petualangan sekaligus kuliner Nusantara, pasti saudara sudah tak asing lagi dengan program yang berjudul Jejak Si Gundul. Acara yang dipandu oleh Heru Gundul ini salah satu program yang masih eksis saat ini sejak 13 tahun lalu berdiri. Pria dengan kepala pelontos tersebut sudah menjadi ikon dari acara Jejak Si Gundul sejak tahun 2007 silam. Pria yang bernama asli Widi Heru Wasana lahir di Metri, Lampung pada 8 Maret 1973. Tidak hanya hebat dalam berpetualang dan jago dalam hal kuliner, Heru Gundul juga seorang pemberani. Bahkan Panji Petualang mengungkapkan dalam unggahan Instagramnya bahwa Heru Gundul adalah gurunya selama ini. Heru juga memiliki channel YouTube yang menjadi tempat membagikan edukasi tentang menjelajah alam atau menangani hewan liar. Tim Ketapang TV Jurnal menjadi media partner aktif dan berkesempatan melakukan wawancara eksklusif bersama Heru Gundul yang katanya akan berkunjung ke Kabupaten Ketapang dalam menghadiri refleksi 5 tahun amfibi reptil Indonesia. Apakah benar? Sebelumnya Mas Gundul udah pernah belum sih main-main ke Ketapang? Ke Ketapang aku udah tapi berapa tahun yang lalu ya. 7 atau 8 tahun yang lalu. Kemudian belum sempat lagi ke sana. Untuk Kalimantan Barat sampai ke ujung sana ke Danau Sentarum udah sih. Berarti ini bukan yang pertama ya, sebelumnya juga udah pernah gitu ya Mas Gundul ya? Ya, dulu udah pernah juga 7 atau 8 tahun yang lalu. Iya. Itu. Kalau boleh tahu nih Mas Gundul ke Ketapang ntar nih ya, kira-kira dalam kegiatan apa sih? Ya, besok ke Ketapang itu rencananya aku mau ya sedikit mengeksplor Ketapang dan juga untuk ya sekalian ketemu silaturahmi lah dengan teman-teman pencinta alam karena ada acara reptil amfibi tuh. Gitu, sekalian kumpul sama teman-teman pencinta alam di Ketapang ya. Silaturahmi kembali ya Mas Gundul ya? Iya. Oke. Mas Gundul, ini kan udah bukan rahasia umum lagi ya. Mas Gundul ini kan gurunya Mas Panji. Kira-kira pada saat Mas Gundul berkunjung ke Kabupaten Ketapang, Mas Panji ikut nggak sih? Sebenarnya kemarin aku mau berangkat sendiri sama tim YouTube-ku. Cuman begitu Panji dengar, dia langsung ngerajuk. Om, aku kagak diajak, ajak dong. Gitu. Akhirnya kita rencana besok ajak juga Panji ke Ketapang. Si Mas Gundul sama Mas Panji ya? Iya, betul. Nah, itu kalau udah sampai ke Ketapang, wajib makan ala-ala. Karena kata orang kalau udah kemakan ke ala-ala bakalan balik lagi, Mas Gundul. Siap. Iya. Mas Gundul ini kan sebagai penggiat reptil ya kan? Tapi Ya, betul. Tapi kok Mas di host jejaknya si Gundul masak-masak, Mas? Jadi gini, awalnya dulu aku memang ya dulu sampai sekarang aku masih penggiat reptil dan bisa dikatakan aku pendiri cikal bakalnya Syok Indonesia, jadi satu-satunya organisasi di Indonesia yang berbadan hukum sampai saat ini. Kemudian juga aku di lembaga konservasi flora dan reptil Indonesia yang kita dirikan bersama Panji. Cuma permasalahannya kalau aku main di dunia reptil di pertelevisian itu akan boring untuk cari materi. Jadi walaupun reptil Indonesia itu banyak, cuman yang kita bisa dapetin kan itu aja. Nah, kalau aku bermain sebenarnya bukan aku bermain di di makanan, tapi aku bermain di diriku sendiri. Jadi adventure. Di adventure itu aku bebas mengeksplor apa aja. Di awal-awal aku juga main reptil, kemudian aku juga masuk hutan, survival, kemudian yang 10 tahun terakhir ini aku lagi berpetualang di 1000 dapur. Jadi berkaitan dengan kuliner daerah, kuliner daerah sudah aku eksplor, akhirnya kita berpetualang dengan bahan makanan lokal daerah, kita padu padankan dengan mix
masakan-masakan luar, bahkan bahan-bahan lokal kita mainkan dengan bumbu-bumbu, bahkan bahan makanan yang orang-orang anggap sampah, kita coba ulas apakah ada nilai nutrisinya, itu kita mainkan. Begitu Mbak, itulah petualangan. Jadi nggak cuman melulu di alam, tapi bertemu dengan satu hal yang baru itu adalah satu bentuk petualangan juga. Jadi gini, karena mereka belum kenal aja, mereka berkenal karena bahan-bahan yang aku masak seringkali bahan-bahan yang nggak lazim. Seperti contoh eceng gondok yang bisa dikatakan orang bilang itu cuman bisa buat makan sapi, makan ternak. Tapi aku olah jadi makanan yang enak, yang rasanya 11-12 dengan dendeng paru. Kemudian kulit singkong, biji rambutan, hal-hal yang sudah nggak layak lah dipakai. Terus kulit semangka, aku masak. Bagi mereka itu nggak lazim. Dan apa enak sebenarnya. Cuman karena mereka nggak ngerti nilai gizi, mereka nggak ngerti tentang bagaimana satu makanan itu diolah dengan pola yang pas, dengan bumbu yang bagus, dan pengolahan yang bagus, itu akan menjadi makanan yang punya cita rasa yang enak, dan bukan cuma enak toh, tapi nilai gizinya juga ada. Itu sih, jadi pendapatanku, selama bahan makanan itu dia punya kandungan nilai gizi atau punya bahan manfaat, it's okay, hajar kita mainkan, dan hasilnya pasti terbaik. Ya. Apakah sebelum melakukan masak-masak tersebut ya, sebelum syuting itu, Mas Gundul sendiri itu udah melakukan riset dengan bahan-bahan itu, Mas? Kalau riset jelas lah. Jadi aku nggak sembarangan masak. Jadi pengetahuan survivalku di alam itu aku manfaatkan. Ini bahan bisa dimakan. Ada ataukah cuma buat kenyang doang? Apakah cuma buat enak doang? Ataukah ada nilai kandungan nutrisinya seperti apa? Ada nggak manfaatnya baik untuk kesehatan dan lain sebagainya? Seperti itu, Mbak. Jadi nggak asal-asalan masak, nggak asal-asalan, oh ini ada bahan ini, kita masak, kita makan. Nggak. Tapi kita tetap riset, ada nggak nilai gizinya, dan bisa nggak itu berguna bagi kita, itu aja. Iya. Pernah nggak sih Mas tiba-tiba nih, mungkin ada salah satu makanan yang Mas eksperimenkan ini ya, nggak cocok nih sama perut, pernah nggak? Kalau untuk aku nggak ada. Perutku itu menyesuaikan semuanya. Masuk ya Pak? Termasuk yang ekstrim sekalipun untuk perutku, karena aku makan itu menggunakan otak bahwa itu punya nilai gizi, itu punya nilai manfaat. Jadi semuanya bisa bersinergi dalam tubuhku. Tapi kebanyakan orang makan karena dia ngeliat jijik, karena dia ngeliat gimana, akhirnya itu yang bereaksi di tubuhnya. Iya. Gitu, Mbak. Oke nih, terakhir ya Mas ya. Mungkin Mas Gundul sendiri bisa sapa-sapa masyarakat Kabupaten Ketapang yang ntar menonton wawancara kita ini ya kan. Bahwa Mas Gundul ini kan bakalan ke Ketapang. Nah, mungkin Mas Gundul bisa sapa-sapa mereka selain Mas Gundul ke Teluk Luang ini kan rencananya Mas Gundul juga akan ke Kongres Amfibi ya nggak? Benar? Ya betul, ya betul. Boleh sapa-sapa masyarakat yang ada di Kabupaten Ketapang? Halo Mas, halo masyarakat Ketapang, baik itu pecinta reptil, amfibi, dan juga masyarakat Ketapang keseluruhan, baik dari suku Melayu, suku Dayak, semuanya tunggu aku ya, tunggu kedatanganku di Ketapang. Aku mau eksplor Ketapang, dan bantu kita ya, supaya aku bisa maksimal untuk eksplor Ketapang, dan ya mungkin kalau mau jumpa fans juga boleh deh. Boleh Oke, ya Mas tunggu ya? aku di Ketapang. Iya. Selalu Temukan boleh. Mas Gundul di Kabupaten Ketapang ntar ya Mas Gundul ya. Oke, Ketapang TV, TV-nya orang Ketapang. Ketapang TV, makin cinta. Ya, sama-sama Mbak Terima Rika. kasih juga nih di waktu yang
padat banget, udah nyempetin buat Zoom bareng Dita, bareng teman-teman Ketapang TV, dan kita tunggu nih kedatangan Mas Gundul di Ketapang TV. Di Ketapang, tapi jangan lupa nih buat mampir ke Ketapang TV ya, Mas ya. Oh siap. Kita makan ala-ala, makan tempoyak, makan rebung, tahu Mas? Ya tahu semua lah. Mantap. Kita makan itu Mas ya. Iya. Cincalo udah pernah juga Mas makan di sini? Cincalo sudah. Apa ya? Kita harus cari yang Mas Gundul belum pernah makan. Apa ya? Botok udah Mas. Apa? Bebotok. Bobotok udah. Apa ya yang Mas belum ya? Apa ya? Pusing kita mikirnya. Jadi kalau tanya makanan apa yang belum pernah aku makan, pusing gitu. Ya pusing kita cari apa ya. Pokoknya Dita pastikan kalau Mas Gundul ke sini nanti kita usahakan cari makanan yang belum Mas Gundul makan. Siap. Oke, Dulu kita ya, ketemu Mas, besok ya. di Ketapang. Ya, Thank you Mas. Oke, sama-sama. Guys, selamat beristirahat dan sampai ketemu lagi di Ketapang, oke? Oke, siap. Ketemu kita di Ketapang. Selama ini dirinya dikenal sebagai seorang presenter acara-acara petualangan yang bertema satwa liar. Acara Jejak Si Gundul yang selama ini dikenal banyak memberikan edukasi dalam acara yang dipandunya, kita tunggu saja kehadiran Heru Gundul untuk mengedukasi dan berbagi cerita saat ia menghadiri refleksi 5 tahun Amfibi Reptil Indonesia di kota tercinta, Kota Ale-Ale, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktara Pauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Kurang lebih dari waktu 1 minggu bulan Ramadan akan datang. Alih-alih stabil, harga sembako kian merangkak naik. Bahkan diprediksi belum akan berhenti. Pasalnya jelang dan selama masa Ramadan konsumsi masyarakat akan naik. Hal ini diikuti oleh kenaikan harga-harga, terutama pangan karena permintaan juga ikut terkerek naik. Beberapa bahan pangan seperti cabai rawit dan bawang merah sudah mulai menunjukkan geliat kenaikan harga di awal April ini. Harga cabai rawit di pasar tradisional di seluruh provinsi Indonesia mengalami kenaikan 6-8,5%. Pedagang kesulitan dalam membagi keuntungan dan modal karena harga yang cukup tinggi. Cabai lah yang utama, yang berat benar, 100 lebih dek cabai dek. Sedangkan ibu-ibu kan cuma yang belanja cuma cabai itu 2.000. Sedang harga cabai itu sekarang untuk price ngambil dah udah 120. Jadi susah terbaginya bang. Sedikit sekali ya yang untuk mengambil untungnya ya. Jadi itu terkadang tak terbagi dek kalau 2.000 bang. Pak Pok gitu ya. Jadi untuk peminatnya sendiri dengan cabai ini berkurang atau meningkat? Meningkat. Soal cabai ini kan makin tinggi, kebanyakan orang pun rumah makan pun terlalu mahal untuk harga cabai ini bayang. Sementara itu kan cabai ini kan sekarang kan minta diturunkan pun belum turun-turun, udah lama benar pada turun harga cabai. Sebelum menyambut bulan Ramadan ya. Jadi kedepannya Iya. harapan tuh apalah? Harapan kami mah kalau udah di bulan puasa nih minta turunkan harga cabai lah. Cabai lah yang terutama kan makan semua bayar. Nah jadinya kalau udah cabai nih turun, otomatis kan barang lain kan udah standar lah daripada harga cabai yang terlalu mahal bang. Untuk saat ini yang paling tinggi harga cabai, yang kedua bawang merah ya. Untuk minyak makan atau gula sendiri? Gula bah, alhamdulillah enggak terlalu naik menunjuk sampai 20 gian bah. Kalau macam di Sukadana kan semalam saya tuh sampai ke Sukadana. Di sana saya beli gula ada yang 18.000, lain macam di Ketapang sini. Masyarakat juga berharap semoga dalam menyambut bulan Ramadan ini harga-harga sembako bisa kembali normal. Ada. Ada kenaikan harga? Ya, kenaikannya cukup lumayan lah buat ibu-ibu. Kalau boleh tahu sembako apa saja yang mengalami kenaikan harga? Terutama minyak goreng, gula. Kalau untuk bulan puasa ini kan mungkin kita mengkonsumsi sirup kayak gula merah segala macam itu kan itu sudah pada naik semua mulai sekarang. Ya untuk pemerintahan Kota Ketapang ya khususnya Kabupaten Ketapang semoga bisa peduli memperhatikan ya rakyat yang menengah ke bawah
agar bisa mencapai dengan harga yang minimal, turunlah dari harga sekarang yang sudah mulai naik gitu ya. Nah, itulah yang diharapkan untuk pemerintahan Kabupaten Ketapang khususnya. Cabai salah satu makanan favorit orang Indonesia. Rasanya tak lengkap dan afdol jika tak ada cabai saat menemani makan maupun cemilan. Semoga kedepannya harga-harga cabai dan sembako bisa standar untuk kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Ketapang di Tauk Tari Mauludea, Dinda Ayu Pratiwi mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Pada kesempatan ini, Bupati Ketapang Martin Rantan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Ketapang tahun 2020. Terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2020, yang merupakan pengantar dari uraian lengkap buku laporan pertanggungjawaban Bupati Ketapang tahun 2020. Kebijakan belanja daerah disusun dengan mempertimbangkan 6 prioritas pembangunan daerah yang meliputi tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, meningkatkan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintah desa, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Adapun belanja daerah pada APBD sebesar 2.257 miliar 465.265.987 rupiah 84 sen. Bupati Ketapang Martin juga mengatakan ekspor dan impor di Kabupaten Ketapang sempat terkendala karena COVID-19 yang berpengaruh pada perekonomian. Namun, di tahun 2021 ini pemerintah akan tetap berupaya yang terbaik untuk meningkatkan perekonomian. Langkah pertama kita memperkokoh dulu landasan perekonomian. Jadi wadah kekuatan ini harus dikonsolidasikan dulu. Setelah terkonsolidasi dengan baik, baru ada kegiatan gerakan, actionnya. Jadi belum bisa melakukan action langsung tanpa dikonsolidasikan dulu apa-apa yang mau dilakukan. Ya, saya pikir kita akan melanjutkan bagaimana Ketapang ini bisa maju. Kalau maju, ya artinya bisa sejahtera. Kalau kita maju di bidang kesehatan, kita maju di bidang pendidikan, kita maju di bidang ekonomi. Artinya merupakan hal yang wajar kalau kemajuan itu artinya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi itu sesuai dengan visi misi saya yang ada. Martin juga menyampaikan segala kekurangan yang ada selama penyelenggaraan pemerintah daerah di tahun 2020 akan terus-menerus diperbaiki dan disempurnakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Acara apresiasi dan dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang oleh Bupati Kabupaten Ketapang Martin Rantan pada Kamis 1 April 2021. Bupati Kabupaten Ketapang Martin Rantan mengatakan akan berencana untuk mengoptimalkan penghasilan negara dari sektor pajak di Kabupaten Ketapang sinergis dengan pembangunan dari pemerintahan. Martin Rantan berharap agar masyarakat Ketapang dapat taat membayar pajak tepat waktu dan menjadi wajib pajak yang baik. Ternyata hasil pajak dari Kabupaten Ketapang ini belum setara dengan dana transfer pusat yang ditransferkan oleh pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Ketapang ini dalam bentuk APBD. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang akan datang kita berencana untuk mensinergiskan supaya mengoptimalkan penghasilan negara dari sektor pajak di Kabupaten Ketapang sehingga ada keberimbangan antara setoran kita, sumbangan daerah ini kepada negara dan negara mengembalikan keuangan ini dalam bentuk pembangunan di Kabupaten Ketapang. Kepada seluruh masyarakat yang akan dimulai dari jajaran pemerintah Kabupaten Ketapang, supaya kita secara tepat waktu, secara disiplin, melakukan pelaporan SPT tahunan. SPT tahunan. Dan ini akan dimulai dari pemerintah Kabupaten Ketapang. Kita berharap masyarakat juga lebih khusus teman-teman yang berada dalam dunia usaha melakukan ini juga. Kepada kita semua tanpa terkecuali supaya menjadi wajib pajak yang baik. Kita nyetor pajak, kita melaporkan seluruh harta kekayaan kita kepada negara dan pajak, karena dengan hal tersebut kita menjadi seorang warga negara yang baik yang ikut peduli dalam membangun
negara, khususnya Kabupaten Ketapang. Mari kita membayar pajak dengan baik. Terima kasih. Kepala KKP Pratama Ketapang, Edral Yulvan, juga mengatakan akan mengoptimalkan potensi dari sektor perkebunan dan pertambangan dalam pembangunan Kabupaten Ketapang ke depannya. Kami akan berupaya selalu untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang. Itu sangat luar biasa. Kita bisa melihat di sana ada sektor perkebunan, ada pertambangan pun luar biasa. Boksit, emas, itu luar biasa hasilnya. Sehingga target yang sudah diberikan pada kami, kalau kita upayakan lebih maksimal lagi, sesungguhnya ini kita butuh juga peran serta dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Ketapang. Saya yakin yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, ini merupakan suatu langkah awal dan kedepannya kita bisa meningkatkannya lagi. Dan yang pasti peran kami sebagai petugas atau pegawai pajak dalam menghimpun pajak-pajak negara itu tidak bisa maksimal apabila tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Ketapang. Terima kasih. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Peresmian program Pamsimas yang dilaksanakan oleh KKM Tirta Maju 05 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Selasa 30 Maret 2021 di Desa Sukamaju. Pamsimas atau penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat merupakan platform pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis ke masyarakat. Dinas Perkim LH juga berharap agar pemerintah daerah melalui Bapeda dapat turut membantu penganggaran dana untuk program Pamsimas ini. Harapan kami dari Dinas supaya berkelanjutan dan didampingi oleh Bapeda masalah pendanaan, karena dari desa itu tidak mencukupi. Untuk ke depan saya rasa dari Dinas hanya satu, ya Pak Edi ya. Nah, hanya satu desa. Kemudian untuk dana yang pusatnya ada hibah berikutnya. Mungkin dari konsultannya. Menurut Bapak, apakah program ini efektif untuk menghasilkan air bersih? Sangat efektif. Proses pemilihan desa untuk Pamsimas ini juga melalui tahapan verifikasi pemilihan desa di tingkat pemerintah daerah berdasarkan desa rawan air dan membutuhkan air bersih. Untuk ini sebenarnya usulan tahun 2018 ya. Tahun 2018 cuma baru memang realisasi di tahun 2020. Untuk desa-desa sebelumnya memang ada 102 desa di Kabupaten Ketapang yang kita akomodir untuk program Pamsimas. Bahkan untuk di tahun ini sedang kita fasilitasi juga ada 6 desa hibah inisiatif desa itu bersumber dari dana APBN. Itu ada di Kecamatan Sungai Laur, Tumbang Titi sama Sungai Melayu. Ya, untuk masyarakat sendiri bagaimana sih tanggapan masyarakat dengan adanya bantuan seperti ini, Pak? Alhamdulillah responnya luar biasa. Terbukti dengan adanya kontribusi swadaya Inkes maupun Inken ya Pak dalam kegiatan program Pamsimas. Itu bagian daripada kontribusi di program Pamsimas, salah satunya adalah 4% dari Inkes masyarakat dan swadaya tenaga sebesar 16%, jadi total 40%. Dan selebihnya adalah bantuan langsung masyarakat dari pemerintah daerah. Kebetulan ini adalah desa dari sumber dana APBD. Iya, berarti selain air bersih ini bakal ada bantuan-bantuan lainnya, Pak? Untuk program Pamsimas konsentrasinya memang di penyediaan air bersih dan sanitasi total berbasis masyarakat melalui pemicuan yang nanti membangun kesadaran masyarakat untuk cuci tangan pakai sabun, tidak BAB sembarang tempat dan sebagainya. Kenapa sih Bapak memilih desa ini untuk mendapatkan bantuan air bersih, Pak? Untuk pemilihan desa itu melalui proses ada verifikasi desa di tingkat pemerintah daerah, itu di Bapeda, di Pakem, panitia kemitraan, ada proses verifikasi pemilihan desa. Itu berdasarkan desa memang itu rawan air. Jadi untuk penentuan desa sasaran itu karena desa tersebut rawan air dan membutuhkan air bersih khususnya. Biasanya data itu bersumber dari Dinas Kesehatan, baru kita tindak lanjuti dengan panitia kemitraan, kita verifikasi, kita kunjung lapangan, kita observasi, baru kita pilih desa itu melalui SK Bupati.
Seperti itu. Kegiatan Pamsimas ini diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat untuk dapat hidup lebih sehat dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan dapat menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Kegiatan ini dalam rangka memberikan semangat bagi wirausaha muda dan UMKM kecil yang terdampak pandemi COVID-19. Pelatihan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda pemula ini diikuti oleh 30-an peserta agar tidak terjadi kerumunan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan pelatihan ini untuk pengembangan potensi keterampilan pemuda dan kemandirian berusaha agar dapat bersaing secara kualitas dan inovasi. Ya, terima kasih. Jadi kegiatan hari ini adalah berkenaan dengan kita melakukan pelatihan terhadap peningkatan kapasitas kemudaan khususnya di bidang kewirausahaan. Nah, jadi kita mencoba untuk menghimpun para wirausahaan muda ya yang ada di Kabupaten Ketapang, walaupun ini memang tidak bisa kita kumpulkan dalam jumlah yang ramai ya, tapi paling tidak ini mewakili lah usahawan muda kita yang ada di Kabupaten Ketapang untuk bagaimana kita memberikan semacam motivasi, memberikan semacam masukan kepada mereka ya berkenaan dengan usaha yang sudah mereka pernah lakukan atau yang ingin mereka lakukan di masa COVID pandemi ini. Nah, kita berharap dengan melalui kegiatan ini mereka akan bisa mencari jalan keluar ketika mereka menghadapi persoalan atau kendala ketika mereka melaksanakan kegiatan usaha-usaha mereka yang mungkin terdampak daripada adanya COVID ini. Pemerintah yang ditunjuk untuk bagaimana juga menggerakkan perekonomian rakyat ya, terutama dari sektor UMKM itu supaya itu bisa bergerak kembali ya kan di masa Covid ini. Karena ada beberapa regulasi atau kebijakan atau insentif yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat. Nah, salah satunya itu melalui insentif di bidang perekonomian. Nah, ini tentunya dari pihak bank yang lebih paham. Nah, tentunya kita berharap dari pihak bank bisa menyampaikan informasi dan memberikan motivasi kepada teman-teman, khususnya yang mendapat dampak daripada COVID ini supaya bisa bangkit lagi gitu. Nah, yang kedua kita juga menjalin kerjasama dengan pihak HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Ketapang, karena kebetulan HIPMI juga karena tergabung dalam organisasi atau wadah bagi para pengusaha muda ya. Nah, ini yang sinkron nanti dengan kegiatan program kegiatan yang ada di kita, khususnya di bidang kepemudaan ya. Nah, kita ingin ke depan ya kita bisa berkolaborasi ya, khususnya bagaimana kita melakukan pengembangan ya terhadap atau pembinaan terhadap kapasitas kepemudaan ini, khususnya di bidang kewirausahaan. Nah, yang terakhir kita menghadirkan atau menggandeng narasumber dari Dinas Koperasi terus Perdagangan Perindustrian ya Kabupaten Ketapang. Karena apa? Karena kebetulan di dinas ini juga mempunyai program kegiatan berkenaan bagaimana pengembangan di sektor misalnya perdagangan ya, khususnya UMKM. Nah, kebetulan di situ pasti punya program-program kegiatan yang bagaimana juga supaya bisa membangkitkan daripada sektor usaha masyarakat khususnya di bidang UMKM ini. Nah, ini sejalan dengan misi Bapak Bupati yang terpilih, yaitu tidak salah saya misi yang kelima, yaitu memperkuat landasan ya perekonomian masyarakat. Nah, jadi ini yang kita inginkan supaya Ketapang ya dengan adanya COVID ini tidak terpengaruh secara signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Nah, melalui usaha-usaha muda inilah supaya mereka bisa bangkit ya kan kembali di Kabupaten Ketapang ini. Tentunya kita berharap melalui kegiatan usaha ini banyak manfaat yang bisa mereka ambil. Nah, tadi saya sampaikan kebetulan kita menghadirkan ada 3 narasumber. Nah, tentunya melalui 3 narasumber itu mereka bisa menggali lah, mengeksplor daripada berkenaan dengan 3 institusi yang menyampaikan itu, ya kan?
Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika pulang dari sini mereka tidak gampang lagi. Mereka tidak istilah kita tuh udah bisa mengantisipasi ya, atau sudah bisa memulai ya kan apa yang seharusnya mereka bisa lakukan ketika menghadapi pandemi seperti ini. Yang tentunya banyak hal yang berdampak kepada mereka. Nah, contoh saya bilang tadi, ketika bicara tentang modal, mereka kekurangan modal, ya kan, fasilitas dalam hal seperti itu, mereka bisa mungkin mencari alternatif itu. Nah, juga melalui tadi HIPMI segala macam dan Dinas Perindak atau koperasi dan UKM itu. Jadi kita berharap setelah pulang dari sini paling tidak hal ini bisa membawa manfaat bagi mereka ya untuk kedepannya dalam bagaimana mereka berusaha di Kabupaten Ketapang ini, sehingga usaha yang mereka jalankan itu bisa produktif, bisa berjalan lancar dan diberikan hal yang positif tidak hanya bagi mereka tapi juga bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Ketapang. Jadi ekonomi kita bisa bangkit dan bergerak kembali. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, para peserta baik yang memiliki usaha maupun yang mau memulai usaha untuk tidak takut dan berhenti berinovasi dalam berwirausaha. Paulina Piling, Jenny melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Kemeriahan malam grand final Festival Dendang Melayu pada 30 Maret 2021 kemarin dihibur dengan penampilan 12 peserta yang masuk ke babak grand final. Ketapang TV turut serta menjadi media partner untuk mempromosikan dan mendukung kegiatan tersebut. Para peserta dengan balutan pakaian khas Melayu sangat antusias menampilkan kemampuan terbaik mereka kepada para juri dan penonton yang hadir. Tujuan kegiatan ini selain sebagai hiburan, juga untuk menyediakan wadah bagi masyarakat Ketapang yang memiliki bakat dalam bernyanyi dan sebagai pelestarian lagu-lagu Melayu. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang berkomitmen untuk terus melaksanakan event-event yang bersifat kebudayaan di Kabupaten Ketapang bagi semua suku yang ada di Kabupaten Ketapang. Pertama kali ini kita melaksanakan, harapan kita ya mereka bisa menularkan seni mereka kepada generasi selanjutnya. Dan ini harapan kita supaya budaya seni Melayu ini tidak hilang di telan masa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi yang diwakili oleh Pak Sekda. Harapannya bahwa seni budaya Melayu melalui lomba dendang Melayu tahun 2021 ini bisa kita laksanakan setiap tahun. Harapan kita semua etnis yang ada di Kabupaten Ketapang ini bisa kita lestarikan, bisa kita laksanakan. Jadi semua etnis bisa berkompetensi supaya ada kreativitas dari kelompok etnis itu sendiri, bagaimana mengkolaborasikannya dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dari hasil penilaian oleh ketiga juri, dipilihlah juara 1, 2, dan 3 dan harapan 1, 2, dan 3 dari masing-masing putra dan putri. Adapun juara 1 putri dimenangkan oleh Putri Yandini dan juara 1 putra dimenangkan oleh Rahmat Hidayat. Perasaannya nggak nyangka, senang, deg-degan. Tadi pas nampil tuh kakak gimana perasaannya? Grogi, agak grogi sih sedikit. Tapi udah menampilkan yang maksimal. Iya. Berusaha untuk menampilkan yang semaksimal mungkin. Untuk kedepannya nanti terus mengadakan event-event seperti ini untuk mengembangkan dan lebih menggali lagi bakat-bakat anak-anak muda zaman sekarang. Pastinya senang sekali, alhamdulillah, tidak nyangka juga karena persaingannya sangat banyak sekali dari peserta-peserta cowok yang suaranya memang bagus-bagus semua. Tapi alhamdulillah saya dipercaya mendapat juara 1. Terima kasih buat semuanya yang support, yang sudah mendukung, terima kasih. Pas nyanyi tadi rasanya seperti apa? Rasanya yang pertama pasti nervous. Walaupun saya memang sudah terbiasa ikut lomba, tapi yang namanya manusiawi pasti ada deg-degan, dingin, yang sakit perut. Itu semuanya bercampur aduk. Gimana ngatasin itu? Mengatasinya dengan cara berdoa, kita santai, tenang. Apabila sudah di atas pentas, semuanya sudah aman, sudah terkendali. Dan apabila kita sudah menyanyi, alhamdulillah semuanya sudah tidak lagi yang seperti yang awal, yang deg-degan, yang nervous, yang sejuk, tidak lagi.
Harapan saya untuk festival yang ada di Kabupaten Ketapang ini kalau bisa ditingkatkan lagi, dan kalau bisa juga festival seperti ini kalau bisa menjadi agenda setiap tahun, dan kalau bisa pun ini Dendang Melayu kalau bisa ada lagu-lagu yang lain lagi, misalnya Dayak, Melayu, karena di Ketapang ini kan semua unsur daerah itu ada. Jadi harapan kami juga untuk kepada pemuda-pemuda Ketapang, semuanya masyarakat Ketapang, jangan merasa takut, jangan merasa malu untuk mengikuti event-event seperti ini, karena ini menggali motivasi kita, potensi kita, juga bakat kita. Jadi saya harapkan kadang-kadang mereka yang ada di Ketapang ini dia mempunyai bakat tapi malu gitu loh. Jadi harapan saya kalau ada event lagi, ayo kita sama-sama untuk ikut, dan semoga event ini menjadi lebih baik lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Harapannya agar festival-festival budaya seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang yang dapat melestarikan semua budaya daerah di Kabupaten Ketapang. Paulina Piling, Jumadi melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Pekan lalu, petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, BPBD, TNI Polri, dan Satpol PP melakukan razia swab massal di beberapa warung kopi di Kabupaten Ketapang yang kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan. Terdapat 128 pengunjung warkop yang diswab pada razia tersebut. Hasil dari swab massal tersebut, semua pengunjung yang diswab negatif COVID-19. Namun, Suryadi, Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ketapang mengatakan agar masyarakat tidak menganggap remeh virus COVID-19. Karena berdasarkan data pada Maret 2021 ini, terdapat 166 kasus COVID-19 di Kabupaten Ketapang, yang merupakan kasus tertinggi sepanjang 2020 hingga 2021. Ia juga mengatakan razia swab massal ini akan terus dilakukan tidak hanya di warung kopi dan kafe saja, melainkan di tempat-tempat hiburan malam dan tempat karaoke. Untuk hasilnya, udah kita peroleh hari Jumat kemarin pun kita udah mengetahui hasilnya alhamdulillah negatif. Semua ya. Dari jumlah bukan 128, tetapi 136. Ada tambahan 8 orang. Jadi hasilnya semua negatif. Namun bukan berarti kita merdeka terhadap penyakit tersebut, virus tersebut. Justru dengan negatif tersebut kita harus selalu tetap menjaga protokol kesehatan, yang mana hingga sekarang di bulan Maret ini sampai tanggal 29 Maret kemarin yang terpapar luar biasa kita Kabupaten Ketapang selama 1 tahun dari 20 Maret 2020 tahun kemarin sampai sekarang. Maret inilah yang terpapar paling banyak, yaitu 166 jumlah terpapar konfirmasi positif COVID-19. Oh iya, kita udah tinggal nunggu penjadwalan saja. Kemarin kita laksanakan di KP terbuka. Nah, yang akan datang ini kita KP-KP yang tertutup. Nah, seperti di perhotelan atau karaoke keluarga, itu kan tertutup. Nah, itu lagi kita akan tindak, tapi nunggu kesiapan dari semuanya lah, yang jelas dari tenaga kesehatan medisnya dulu. Kalau udah siap, kita dari penegakan hukum siap tampil, siap melaksanakannya kembali. Kita berharap kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Ketapang, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. 5M yang harus kita jaga. Ya, kemarin kita hanya 3M, sekarang 3M. Membatasi mobilitas dan menjaga menjauhi kerumunan. Nah, ini menjadi tren lagi 5M. Itu kenapa? Karena melihat keadaan kita Kabupaten Ketapang ada tapi tiada tapi ada sekarang ini. Kenapa? Data yang membuktikan bahwa selama bulan Maret ini 166 yang terpapar konfirmasi COVID-19. Maka dari itu kita akan menerapkan seperti edaran Bupati yang kemarin ya, kita edarkan sebarkan tanggal 2 Maret kemarin PPKM itu ya, pemberlakuan pemberantasan kegiatan masyarakat di bidang mikro. Nah, jadi setelah 2 minggu kita melaksanakan seperti ini, kita melakukan tindakan. Ada KP-KP yang masih tidak melaksanakan protokol kesehatan, itu akan kita swab di tempat ya. Masyarakat Ketapang dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Hujan deras dan angin kencang mengguyur Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Kamis 1 April 2021. Diduga tak kuat menahan terpaan angin, sebuah pohon besar yang berdiri di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Ketapang tumbang. Beruntung setelah menerima laporan dari warga, Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ketapang dengan sigap mengarah ke lokasi untuk mengevakuasi pohon tumbang. Dibantu Babinsa, Polres, Damkar, Dinas Lingkungan Hidup serta masyarakat setempat. Kejadiannya sekitar jam 11.30 itu listrik mati, hujan, terus angin kencang. Setelah angin kencang, nggak tahu gimana kami ada di posisi sini, tiba-tiba pohonnya tumbang. Dan saat itu ada orang yang lewat pakai baju hitam, hampir terkena pohon itu. Beliaulah yang beri petanda bahwa pohon itu tumbang. Berarti tidak ada korban jiwa? Tidak ada korban jiwa, cuma luka sedikit aja sih. Tidak ada yang tertimpa baik orang maupun kendaraan, hanya menghalangi jalan saja. Pohon tumbang seperti ini karena tak kuat menahan terpaan angin. Membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Setelah batang-batang pohon dipotong dan disingkirkan oleh petugas sehingga arus lalu lintas segera kembali normal. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktari Mauludea, Dinda Ayu Pratiwi mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Insiden ini bermula saat pengendara sepeda motor yaitu ibu-ibu dan kedua anaknya ini melaju dari arah Jalan Es Parman menuju ke arah Jalan Sudirman. Tepatnya di depan Rumah Sakit Fatimah, sepeda motor dan pengendara tersebut terlilit tali layangan sehingga membuat pengendara mengerem secara mendadak. Namun dari arah bersamaan melaju truk tangki bermuatan solar. Melihat hal tersebut, pengemudi truk tangki berusaha mengerem, namun kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari, sehingga truk tangki menghantam bagian belakang sepeda motor. Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Pengendara sepeda motor yaitu ibu-ibu dan kedua anaknya tersebut hanya mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatimah. Pihak kepolisian mengatakan kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita sepekan Ketapang TV Jurnal hari ini. Kami segenap keluarga besar Ketapang Multimedia mengucapkan selamat Paskah bagi umat Kristiani. Terima kasih dan sampai jumpa.